Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara Indonesia yang terkenal akan sektor pariwisata. Keanekaragaman adat, budaya, suku, dan tradisi yang dimiliki Indonesia membuat daya saing pariwisata Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, Indonesia berada di peringkat 74 dunia dengan skor 3,96. Nilai indeks Indonesia terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2019, Indonesia mengumpulkan skor 4,3 sehingga berada di posisi 40 dunia. Laporan yang dirilis World Economic Forum ini membandingkan indeks daya saing di antara 140 negara. 4 indikator yang digunakan berupa ekosistem, baik lingkungan dan bisnis, kebijakan, infrastruktur, serta sumber daya alam dan budaya. Selama tahun 2019, jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88% dibandingkan dengan jumlah kunjungan Wisman pada periode yang sama pada tahun 2018 yang berjumlah 15,81 juta kunjungan. Sebagai perbandingannya, saya mengambil salah satu contoh negara tetangga yakni Malaysia. Berdasarkan data yang saya temukan dari statista.com, pada tahun 2019, negara Malaysia kedatangan total 26,1 juta pelancong dari berbagai negara dan total 25,8 juta kunjungan pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 diakibatkan pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kunjungan Wisman ke Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 adalah sebanyak 3.247.396 Wisman, di mana pada periode yang sama pada tahun 2019 Indonesia kedatangan total 9.183.685 Wisman. Dan di Malaysia sendiri, pada kuartal pertama 2020 kedatangan total 4.233.425 Wisman, mengalami penurunan 36,8% dibandingkan periode yang sama pada 2019. Dari data yang tercantum, kita bisa lihat bahwa Indonesia masih bisa dibilang cukup tertinggal dari segi jumlah pengunjung per tahunnya jika dibandingkan dengan negara tetangga kita yakni Malaysia. Perbandingan kelebihan dan kekurangan destinasi wisata di dunia dan di Indonesia. Destinasi wisata di Indonesia. Candi Borobudur. Kelebihan. Sebagai tempat ibadah, suasana yang masih asri, memiliki relief-relief yang indah, tempat media edukasi bagi orang yang ingin belajar agama Buddha. Kekurangan. Tidak memiliki ruang pemujaan. Lorong-lorong kecil membuat sulit untuk dilalui, dan rusaknya beberapa patung di sekitar candi. Destinasi wisata di dunia. Maldives Island. Memiliki kelebihan. Memiliki keindahan alam yang luar biasa, lingkungan yang nyaman dan bebas dari polusi, memiliki hidangan kuliner yang lezat, dan memiliki resort-resort mewah untuk penginapan. Kekurangannya adalah masalah pengolahan limbah yang belum memadai sehingga menyebabkan tercemarnya air laut. Perbandingan sumber daya pariwisata Indonesia dengan dunia. Keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Keanekaragaman ekosistem dari sisi daratan, Indonesia berada di nomor 3 di dunia setelah Brazil dan Hong Kong. Namun jika digabungkan antara sisi darat dan laut, keanekaragaman hayati di Indonesia berada di peringkat 1 terbesar di dunia. Keanekaragaman hayati di Indonesia, masing-masing setiap jenisnya mencapai 5% dari keanekaragaman di dunia, bahkan sampai ada yang di atas 10% berada di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga terdapat pantai, hutan, pegunungan, taman laut yang banyak di berbagai pulau dan memiliki alam yang sangat indah, sehingga terdapat di peringkat 6 di dunia setelah Skotlandia, Kanada, Selandia Baru, Italia, dan Afrika Selatan. Sejarah perkembangan pariwisata di dunia dan di Indonesia. Sejarah pariwisata di dunia. Sejarah pariwisata dunia telah dimulai bersamaan dengan awal peradaban manusia. Pada masa prasejarah, manusia hidup secara berpindah-pindah atau nomaden yang bertujuan untuk mencari tempat tinggal yang aman maupun sumber makanan. Kebiasaan tersebut ternyata secara mendasar mempengaruhi insting dan perilaku manusia di masa-masa berikutnya, yang dibuktikan oleh orang-orang pada masa penjajahan di awal abad ke-12 seperti Marco Polo,
tahun 1254 sampai tahun 1324 yang memulai perjalanannya dari Venesia untuk menjelajahi Eropa hingga Tiongkok, hingga kembali ke Venesia. Disusul oleh Pangeran Henry tahun 1394 sampai 1460, Christopher Columbus 1451 sampai 1506, dan Vasco da Gama di akhir abad ke-15. Perjalanan mereka inilah yang dapat dianggap sebagai tonggak sejarah fenomena pariwisata dalam dunia modern. Memasuki awal abad ke-17, perjalanan memulai babak baru di mana pada masa itu terjadi arus migrasi yang dahsyat, terutama dataran Inggris atau Eropa dan daratan Cina, di mana banyak dari mereka yang berpindah ke Amerika dan Australia untuk tinggal menetap. Banyak dari mereka yang sampai di Tanah Harapan akhirnya sukses atau mampu secara finansial. Di saat seperti itu timbul keinginan mereka untuk keluar dari rutinitas kehidupan dengan bepergian ke tempat yang jauh untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang. Fenomena inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pariwisata seperti yang kita lihat sekarang ini. Selanjutnya, sejarah perkembangan pariwisata di Indonesia. Pariwisata yang pertama, pariwisata pada zaman penjajahan Belanda. Pariwisata yang kedua, pariwisata setelah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pariwisata pada masa pembangunan 5 tahunan Indonesia atau bisa kita sebut pelita. Yang keempat, pariwisata pasca era reformasi. Yang kelima, pariwisata pada abad ke-21. Dan yang terakhir, masa depan pariwisata di Indonesia atau bisa kita sebut sampai saat ini. Sejarah perkembangan pariwisata di dunia dan di Indonesia. Sejarah pariwisata di dunia. Sejarah pariwisata dunia telah dimulai bersamaan dengan awal peradaban manusia. Pada masa prasejarah, manusia hidup secara berpindah-pindah atau nomaden yang bertujuan untuk mencari tempat tinggal yang aman maupun sumber makanan. Kebiasaan tersebut ternyata secara mendasar mempengaruhi insting dan perilaku manusia di masa-masa berikutnya, yang dibuktikan oleh orang-orang pada masa penjajahan di awal abad ke-12 seperti Marco Polo tahun 1254 sampai tahun 1324 yang memulai perjalanannya dari Venesia untuk menjelajahi Eropa hingga Tiongkok, hingga kembali ke Venesia. Disusul oleh Pangeran Henry tahun 1394 sampai 1460, Christopher Columbus 1451 sampai 1506, dan Vasco da Gama di akhir abad ke-15. Perjalanan mereka inilah yang dapat dianggap sebagai tonggak sejarah fenomena pariwisata dalam dunia modern. Memasuki awal abad ke-17, perjalanan memulai babak baru di mana pada masa itu terjadi arus migrasi yang dahsyat, terutama dataran Inggris atau Eropa dan daratan Cina, di mana banyak dari mereka yang berpindah ke Amerika dan Australia untuk tinggal menetap. Banyak dari mereka yang sampai di Tanah Harapan akhirnya sukses atau mampu secara finansial. Di saat seperti itu timbul keinginan mereka untuk keluar dari rutinitas kehidupan dengan bepergian ke tempat yang jauh untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang. Fenomena inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pariwisata seperti yang kita lihat sekarang ini. Selanjutnya, sejarah perkembangan pariwisata di Indonesia. Pariwisata yang pertama, pariwisata pada zaman penjajahan Belanda. Pariwisata yang kedua, pariwisata setelah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pariwisata pada masa pembangunan 5 tahunan Indonesia atau bisa kita sebut pelita. Yang keempat, pariwisata pasca era reformasi. Yang kelima, pariwisata pada abad ke-21. Dan yang terakhir, masa depan pariwisata di Indonesia atau bisa kita sebut sampai saat ini.